Assalamualaikum, kembali lagi ke channel aku, Dayat Bekal. Jangan lupa sebelum nonton di subscribe, like, and comment ya kak. Halo semua, perkenalkan, namaku Ningrum. Aku dan ibuku baru setahun lalu pindah ke rumah baru. Kami pindah rumah karena ibuku juga pindah kantor. Dia berganti pekerjaan demi mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Karena setelah ayah meninggal, ibu harus jadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Walau hanya berdua, hidup kami bahagia. Aku sangat dekat dengan ibuku. Dan proses menata rumah baru jadi aktivitas yang menyenangkan bersamanya. Saat sedang membongkar barang-barang, bel pintu rumah kami berbunyi. Ternyata itu adalah Bu Sari, tetangga kami yang tinggal di seberang jalan, dan putranya, Ari. Mereka datang untuk menyambut kedatangan kami sambil membawakan makanan. Ari berusia 3 tahun lebih tua dariku, dan dia meninggalkan kesan yang baik di pertemuan pertama kami. Ari sering berkunjung ke rumah, dan sesekali ia sering dimintai bantuan oleh ibuku seperti mengecat tembok atau memperbaiki ledeng. Ibu senang dengan keberadaan Ari. Mungkin ibu menganggap Ari sebagai anak laki-laki yang tidak pernah dia punyai. Ya, ibuku sebenarnya ingin mempunyai anak laki-laki. Tapi sebelum dikaruniai buah hati lagi, ayahku sudah meninggal akibat sakit jantung. Begitu pula denganku. Aku juga menganggap Ari sebagai kakak laki-laki. Dia mengayomiku dan membimbingku dalam banyak hal. Karena itu, aku memanggilnya Mas. Dia juga bersedia mengajariku menyetir mobil. Malang, di latihan perdanaku, aku terlalu gugup dan menabrakkan mobil ke sebuah pembatas jalan. Untungnya kecelakaan itu tidak fatal. Aku hanya terluka kecil di bagian kepala dan tangan. Sementara Mas Ari hanya menderita sedikit lecet di beberapa bagian. Walau tidak parah, aku tetap harus beristirahat sementara di rumah. Dan selama proses penyembuhanku itu, karena ibuku harus tetap bekerja, Mas Ari bersedia merawatku. Dia menyediakan obat, bahkan menyuapiku. Aku merasa beruntung memiliki Mas Ari, walau dia bukan kakak kandungku. Tapi lama-kelamaan, sikapnya mulai aneh dan membuatku merasa kurang nyaman. Pernah suatu hari, saat aku sedang berganti baju, Mas Ari mendadak masuk ke kamarku sambil mendengarkan musik melalui earphone. Tentu saja aku kaget dan berteriak, "Mas, ngapain masuk? Aku lagi ganti." Tapi dia menjawab dengan santai, "Tenang aja lah, katanya kamu nganggap aku kakakmu. Masa malu sama kakak sendiri?" Lalu dia berbaring di kasurku seolah tidak terjadi apa-apa. Peristiwa tidak nyaman lainnya terjadi ketika Mas Ari sedang duduk menonton televisi. Kemudian memanggilku untuk mendekat, lalu memintaku duduk di pangkuannya. Tentu saja awalnya aku menolak. Tapi, lagi-lagi dia mengeluarkan perkataan yang sama. Bahwa kalau aku menganggapnya sebagai kakak, seharusnya aku tidak perlu merasa malu duduk di atas pangkuannya. Aku pun terpaksa menurut karena tidak mau membuat masalah. Puncaknya adalah saat di suatu malam, ia datang sambil membawa beberapa botol bir dan mengajakku minum. Aku belum pernah mengkonsumsi minuman beralkohol, tapi lagi-lagi Mas Ari memaksaku. Setegukan tidak apa-apa, begitu pikirku. Akhirnya, malam itu untuk pertama kalinya aku meminum bir, sedangkan Mas Ari memperhatikan dengan wajah puas. Seolah baru saja mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai datanglah hari itu. Hari di mana ibuku harus pergi keluar kota selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Dia sebenarnya agak khawatir meninggalkanku sendirian, tapi aku menenangkannya. Lagi pula, apa sih yang bisa terjadi? Bener kan? Ternyata aku salah besar. Saat aku sedang bersantai menonton televisi,
Mendadak Mas Ari masuk ke rumah sambil membawa sebotol whisky. Dia berujar, "Ayo pesta." Aku terkejut. Oke, sebelumnya memang aku sudah pernah dia paksa minum bir. Tapi whisky adalah perkara lain. Aku mati-matian menolak. Tapi kalau aku tetap tidak mau, Mas Ari mengancam akan mengadukan pada ibuku bahwa aku pernah minum bir. Aku memutuskan untuk minum 1 teguk. Dan rasanya perutku seperti terbakar. Ditambah lagi, rasanya yang tidak enak. Tapi Mas Ari malah berteriak seperti pemandu sorak. "Minum, minum." Dia memaksaku untuk menghabiskan whisky itu dalam sekali teguk. Aku mati-matian menghabiskannya. Dan rasanya kepala dan perutku seperti mau meledak. Seketika kepalaku langsung pusing, seolah dunia di sekelilingku berputar dengan cepat. Dan saat aku terbaring dalam kondisi tidak berdaya itulah, Mas Ari duduk di atas tubuhku. Kemudian memaksa melepas baju. Aku meronta. Tapi karena pengaruh alkohol, tubuhku seperti tidak punya kekuatan. Akhirnya, Mas Ari merenggut kesucianku malam itu. Aku cuma bisa menangis, pasrah mendengar lenguhan-lenguhan Mas Ari. Sampai aku menyadari sesuatu dan berteriak, "Jangan di dalam, Mas. Jangan di dalam." Tapi Mas Ari seolah tidak menghiraukan teriakanku, lalu mengeluarkannya di dalam. Kalian pasti paham maksudku. Aku tidak perlu menjelaskannya secara detail. Karena peristiwa itu juga masih menjadi trauma bagiku. Bukannya meminta maaf, Mas Ari malah mengamuk, mencekik leherku, lalu membenturkan kepalaku ke tembok. Dan dia berteriak, "Kenapa gak kamu tarik? Dasar perempuan tolol. Kalau sampai hamil gimana? Otak tuh dipakai, jangan cuma jadi pajangan." Aku memohon pada Mas Ari untuk tidak melukaiku. Tapi dia tidak peduli dan semakin kencang mencekik leherku. Lalu tiba-tiba, dia seperti teringat sesuatu. Kemudian berlari ke arah dapur. Mas Ari kembali sambil membawa sebotol besar minuman soda yang baru kemarin sore ku beli. Dia langsung mencekokkan botol soda itu ke mulutku. Katanya, aku harus minum soda sebanyak mungkin agar tidak hamil. Apa hubungannya soda sama hamil? Mas Ari tidak peduli meski aku beberapa kali tersedak dan hampir muntah. Dia terus menjejalkan berliter-liter soda ke dalam mulutku. Setelahnya, dia pergi begitu saja, meninggalkan gadis yang dia rebut kesuciannya ini terbaring lemas seperti sampah. Setelah itu aku mandi, memakai baju, lalu duduk diam meringkuk di sudut ruangan. Kesadaranku kabur. Hanya wajah menjijikan Mas Ari yang terbayang di kepalaku. Tidak lama kemudian ibuku pulang. Dia terkejut melihat kondisiku. Ibu bertanya apa yang terjadi, tapi aku tidak bisa menjawab dengan pasti. Aku hanya bisa menangis dan berteriak menyebut nama Mas Ari. Tapi ibuku langsung paham apa yang terjadi. Wajahnya berubah marah dan ibu langsung menghubungi polisi. Beberapa bulan kemudian, Mas Ari menjalani sidang putusan hukumannya. Dia dihukum penjara 10 tahun. Buat ibuku, hukuman itu terlalu ringan. Menurutnya, Mas Ari harus dihukum seumur hidup karena telah menghancurkan hidupku. Tapi mau bagaimana lagi? Hukum di negeri ini memang belum berpihak pada wanita korban pelecehan sepertiku ini. Lalu, apakah minum soda berhasil membuatku tidak hamil? Tentu saja tidak. Aku mengandung anakku saat aku sedang dirawat di rumah sakit jiwa untuk menyembuhkan mentalku. Selama beberapa minggu pertama, kata ibuku, aku hanya diam seperti mayat hidup. Baru setelah sebulan dirawat, aku mulai bisa berkomunikasi seperti biasa. Walau seringkali, di malam hari aku berteriak tanpa sebab saat teringat perbuatan Mas Ari kepadaku. Peristiwa itu hanya terjadi sekali,
tapi dampaknya tak pernah hilang seumur hidup. Untungnya, aku mendapat kebahagiaan saat bayiku lahir dengan sehat. Aku menemukan semangat hidupku lagi berkat bayiku. Walau dia merupakan hasil perbuatan keji, aku tetap menyayanginya. Bersama ibuku, kami berharap bisa membesarkannya menjadi anak yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Aku mohon doa kalian agar aku bisa terus kuat demi masa depan buah hatiku.